Saya, Riki Effendi, guru dari SMA Negeri 1 Bergas, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel, saya gemar membaca novel, saya senang bersekolah. Biasa dipanggil Rifki, saya gemar mendengarkan musik dan juga bermain game. Saya suka bersekolah. Bisa dipanggil Dadi, hobi saya bermain dan saya senang bersekolah. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengangkat tema pembelajaran asik, di mana asik adalah singkatan dari adaptif, stimulatif, inovatif, dan juga kolaboratif. Bagian pertama pada pembelajaran asik adalah adaptif. Bagian ini dilakukan untuk mengetahui tentang profil belajar anak, gaya belajar anak, kebutuhan belajar anak, dan juga bakat minat anak. Kegiatan adaptif ini bisa dilakukan guru dengan melakukan tes diagnostik atau melakukan wawancara langsung kepada anak. Bagian kedua adalah stimulatif. Bagian ini digunakan untuk meningkatkan semangat dan daya juang anak. Melakukan ice breaking secara sederhana bisa digunakan dan efektif dalam meningkatkan semangat dan daya juang anak. Kemudian, bagi anak yang suka memainkan gawe atau gadget mereka, bisa dikenalkan dengan platform Rumah Belajar Kemdikbud sebagai stimulus tentang materi dan juga pembelajaran yang akan mereka pelajari. Pada bagian 3 adalah inovatif. Di sini saya melakukan pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi produk menggunakan pop-up book. Anak-anak akan mendesain, menggambar, dan membuat pop-up book untuk dijadikan media presentasi pembelajaran. Ini merupakan salah satu pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar visual, gaya belajar audio, serta bakat minat anak dalam menggambar dan mendesain media belajar. Kita akan belajar sambil bermain. Di sini, kami akan bermain monopoli yang bertemakan Color of Jawa Tengah. Dalam kotak monopoli biasanya terdapat berbagai negara, tetapi pada kotak di monopoli kali ini terdiri dari berbagai kota yang ada di Jawa Tengah. Ketika berhenti di sebuah kota, kita akan mendapat sebuah soal yang harus kita kerjakan. Apabila kita benar mengerjakannya, kita bisa mengklaim kota tersebut menjadi milik kita dan mendapat uang. Apabila kita tidak dapat mengerjakan, kita akan mendapat pajak yang harus dibayar. Tidak lupa, saya juga melakukan penguatan kepada anak yang masih kesulitan memahami materi dengan cara melakukan pendampingan individu secara langsung. Di bagian 4, yaitu kolaboratif. Anak-anak memanfaatkan dinding kelas dan teras kelas untuk melakukan presentasi model gallery walk. Tiap kelompok menyiapkan soal dan pembahasan, kemudian mereka berbagi tugas tentang siapa yang menjaga pos kelompoknya dan siapa yang berkunjung ke pos kelompok lain. Di akhir gallery walk, tidak lupa mereka melakukan refleksi dan evaluasi tentang pembelajaran asik. Terkait asesmen yang saya lakukan dalam pembelajaran asik ini, saya menggunakan prinsip assessment as learning. Penilaian ini saya lakukan selama pembelajaran berlangsung, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Penilaian ini sangat penting sebagai proses perbaikan pembelajaran ke depan dan juga untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran yang telah saya lakukan. Beberapa penilaian yang saya lakukan adalah penilaian kinerja kelompok, penilaian dalam mendesain pop-up book, penilaian dalam presentasi gallery walk, dan penilaian tertulis di akhir pembelajaran. Demikian praktik baik yang saya bagikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran praktik baik ini bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia.